Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di part yang keempat. Kali ini saya akan melanjutkan membahas bagian menu laporan. Kemarin di part yang ketiga kemarin kita sudah membahas sampai dengan menu laporan stok. Di sini kita mulai dengan menu laporan penjualan. Di laporan penjualan ini berisi data tentang penjualan yang ada di toko kita. Kita bisa memilih dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kita bisa memilih per pelanggan atau per produk. Sini saya akan memilih per pelanggan. Kita bisa memilih di semua cabang atau hanya cabang utama saja. Sini saya akan klik semua cabang. Untuk mencetak data ini kita bisa langsung klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke laporan pembelian. Di laporan pembelian ini kita bisa melihat data laporan pembelian yang ada di toko kita. Kita bisa memilih dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kita bisa memilih per supplier atau per produk. Ini saya akan memilih per supplier. Kita bisa memilih semua cabang atau hanya cabang utama saja. Untuk mencetak data ini kita bisa langsung klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke laporan pendapatan. Di laporan pendapatan ini kita bisa melihat data tentang laporan pendapatan kita. Kita bisa memilih dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kita bisa memilih semua cabang atau hanya cabang utama saja. Untuk mencetak data ini kita bisa langsung klik cetak. Kita pergi ke laporan terlaris. Untuk laporan terlaris ini berisi tentang nama produk terlaris yang ada di toko kita. Kita bisa memilih dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Untuk mencetak data ini kita bisa langsung klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke laporan retur jual. Ini berisi tentang data retur yang ada di toko kita. Untuk mencetak retur jual kita bisa klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke laporan retur beli. Di sini kita bisa melihat data tentang retur pembelian yang ada di toko kita. Kita bisa melihat dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Untuk mencetak data ini kita bisa langsung klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke laporan laba. Laporan laba ini berisi tentang laporan laba yang ada pada toko kita. Kita bisa memilih dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kita bisa memilih semua cabang atau hanya cabang utama saja. Untuk mencetak data ini kita bisa langsung klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke laporan utang. Laporan utang ini kita bisa melihat laporan utang yang ada pada toko kita. Kita bisa melihat kapan utang itu jatuh tempo. Kita bisa lihat utangnya sudah dibayar atau belum, atau masih ada sisa utang yang tersisa. Kita bisa mulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kita bisa memilih semua cabang atau cabang utama saja. Untuk mencetak data ini kita bisa klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke laporan piutang. Di sini kita bisa melihat data piutang kita kepada supplier. Kita bisa memilih cabang utama atau hanya semua cabang atau hanya cabang utama saja. Kita bisa memilih dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Di sini kita bisa melihat apakah utang itu jatuh tempo atau masih ada sisa. Untuk mencetak data ini kita bisa klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke laporan bayar piutang. Di sini kita bisa melihat daftar pembayaran piutang kita. Kita bisa melihat dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kita bisa memilih semua cabang atau hanya cabang utama saja. Untuk mencetak data ini kita bisa langsung klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke laporan bayar utang. Di laporan bayar utang ini kita bisa melihat laporan pembayaran hutang yang telah kita lakukan. Kita bisa memilih mulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kita keluar, kita pergi ke laporan aset. Sini kita bisa melihat daftar aset atau daftar produk yang ada di toko kita. Kita bisa memilih jenisnya semua produk atau hanya air mineral saja, atau nama-nama produk yang ada di sini. Kita bisa Di sini saya akan memilih semua kategori. Kita bisa melihat hanya cabang utama saja atau semua cabang. Untuk mencetak data ini kita bisa klik cetak. Kita keluar, kita di ke laporan off-name. Sini berisi tentang laporan stok off-name yang telah kita lakukan. Kita bisa memilih dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Jika ingin mencetak data ini kita bisa klik cetak. Kita keluar. Sekian part keempat dari saya. Lanjut ke part yang berikutnya. Terima kasih.